itu Tuhan melihat bagaimana kita akan berespon di dalam iman kita kepada Tuhan di dalam peristiwa itu. Tes ini bentuknya apa? Tes ini bisa misalnya proses karakter. Kadang kita punya bad character, dan seperti yang kita udah belajar beberapa minggu ini di Friday Service juga, proses karakter itu di dalam komunitas akhirnya bikin sakit dan gak enak karena seperti ada luka yang harus disembuhkan gitu, dan itu sakit. Proses karakter ini mungkin adalah tes kita hari ini. Proses ini juga bisa apa? Tes ini juga bisa sebuah situasi yang sulit mungkin dalam kehidupan kita. Mungkin kita di sekolah atau kita di kantor. Kalau di sekolah mungkin kita lihat semua teman-teman kita nyontek atau pakai AI langsung gitu, kayak gimana kita mau berespon gitu di dalam situasi itu. Itu mungkin ujiannya kita. Dan mungkin ada juga yang tesnya adalah sebuah temptation gitu, seperti Yesus pas di wilderness. Kita sering ada, iblis sering memanahkan kayak panah-panah apinya ke pikiran kita. Jadi noise di dalam pikiran kita. Mungkin itu tesnya kita hari ini. Dan mungkin ada juga yang waiting time. Kita habis teman-teman kemarin banyak yang udah lulus, dan mungkin ada yang masih menunggu untuk nextnya apa nih Tuhan. Dan waiting time itu nggak enak, tapi mungkin itu adalah sebuah tes juga, dan dimana tes ini ya an opportunity to actually bisa respond to God di dalam iman. Nah, ini yang bakal kita explore hari ini. Dan gimana sih responnya kita kalau kita udah tahu kalau tes ini bukan sebuah trap dari Tuhan, tapi God actually has our best interest in mind, tapi memang tes ini menuntut sebuah respon dari kita. Nah, gimana kita mau berespon? Untuk nextnya, aku persilakan RL. Ya, oke. Thank you ya, Coach Juan udah share ke kita untuk uh, remind us lagi bahwa sebenarnya dari zaman Adam Hawa pun, dari zaman Abraham, dari zaman bangsa Israel, dari zaman Yesus juga selalu akan ada sebuah tes ya untuk sebagai opportunity juga kita bisa melatih iman kita kepada Tuhan. Nah, aku hari ini mau share kayak bagaimana sih kayak harusnya respon hati kita untuk punya apa ya kesadaran bahwa di dalam proses ini juga kita mengerti bahwa ada sebenarnya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita yaitu Tuhan. Nah, itu dimulai dari kerelaan hati untuk mempercayai prosesnya Tuhan kayak gitu. Nah, sebelum lanjut, aku mau coba kasih sebuah pertanyaan ke teman-teman, nggak perlu dijawab on mic, tapi bisa dibuat refleksi dalam hati kalian. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sih yang berhak untuk mendefinisikan atau menentukan semua hal dalam kehidupan ini? Jawabannya yang pertama itu Sang Pencipta, yaitu Tuhan, atau kita sendiri yang hanyalah sebuah ciptaannya Tuhan. Ya, jadi siapa yang berhak untuk menentukan segalanya, menentukan makna hidup kita, menentukan tujuan hidup kita, menentukan apa yang baik dan benar? Ya pasti kita semua dalam hati menjawab bahwa ya hanya Tuhan yang berhak atas semuanya gitu. Tentu Sang Pencipta yang mengerti setiap tujuan, setiap arahan, setiap jalan, dan setiap waktu yang terbaik buat kita yang merupakan ciptaannya gitu. Tadi waktu nonton video pengumuman ada analogi yang bagus banget ya, yaitu merupakan analogi pensil. Ya, ini merupakan analogi yang juga cukup terkenal. Aku juga udah pernah mendengar waktu dulu-dulu, tapi aku keinget lagi tentang analogi ini gitu. Dan ketika kita melihat sebuah pensil, ya ini adalah sebuah benda yang berbentuk silinder yang tugasnya ya untuk membuat sebuah goresan di atas kertas kayak gitu. Dan kalau misalnya nih, anggap aja kita mem-POV-kan diri kita sebagai pensil ini gitu. Ya mungkin apa yang kita lihat adalah sebuah kertas kosong yang mana pensil ini cuma digerakin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, muter, dan ya udah itu perspektif dia yang sangat terbatas. Tetapi kalau misalnya kita mau coba sebagai pemegang pensil ini, pasti kita punya sebuah perspektif yang lebih luas, yang lebih tinggi daripada pensil ini gitu kan. Dan siapa sangka gitu dari
alat ini bisa tercipta sebuah tulisan yang indah, bisa tercipta sebuah gambar yang luar biasa, bisa tercipta gambar rumah yang keren, gambar orang-orang, dan menciptakan sebuah uh, surat-surat berharga kayak gitu, dan banyak hal lagi. Jadi sebagai pemegang daripada pensil ini, sebagai pencipta daripada pensil ini, pasti kita lebih tahu apa sih sebenarnya manfaat dan apa sih sebenarnya fungsi daripada benda ini gitu. Sama dengan kehidupan kita, mungkin kita hanya bisa memandang perspektif kehidupan kita itu pada hari ini. Kita lagi ngalamin apa, kita lagi um, memikirkan apa, kita lagi diizinkan untuk merasakan apa, dan juga mungkin hal-hal yang di masa lalu gitu, karena kita udah melewatinya. Tapi kita juga ingat gitu, sebagai ciptaan kita tuh sangat terbatas perspektifnya kan. Kayak bahkan segampang apa, segampang bahwa kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di esok hari. Bahkan 1 hari setelah ini juga kita nggak pernah tahu itu apa yang akan terjadi kayak gitu. Apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi waktu season kita udah berganti, apalagi saat kita udah memasuki masa-masa yang juga berbeda daripada biasanya kayak gitu. Dan seringkali hal yang uh, apa ya, perspektif Tuhan yang sangat luar biasa ini membuat kita juga perlu yang namanya kerendahan hati gitu. Kita perlu rendah hati bahwa oh iya ya, sebenarnya um, ada loh Tuhan sebagai author dalam kehidupan kita itu yang sebenarnya lebih tahu tentang apa yang kita alami gitu. Mungkin misalnya hari ini aku diizinkan untuk mengalami sebuah tantangan gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu, kita perlu bertanya-tanya dulu kayak sebenarnya apa sih kayak maksud Tuhan, apa sih sebenarnya um, tujuan Tuhan untuk mengizinkan aku mengalami hal seperti ini gitu. Jadi ya perlu yang namanya kerendahan hati untuk tanya sama Tuhan. Jadi jangan kita untuk kayak mengandalkan pemikiran kita sendiri sehingga kita menyimpulkan, oh ternyata kalau aku mengalami tantangan itu tandanya Tuhan nggak baik. Kalau misalnya aku mengalami sakit penyakit, tandanya Tuhan nggak peduli sama aku. Misalnya mengalami kesulitan, kayak di mana Tuhan gitu. Jadi eh, kerendahan hati ini akan terus kita harus pegang sehingga melahirkan sebuah kerelaan hati untuk selalu dipimpin sama perspektifnya Tuhan yang lebih tinggi daripada kita. Jadi kita perlu kayak ask God as our creator, sebenarnya apa sih hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui setiap hal yang kita alami setiap harinya gitu ya. Dan kalau ngomongin setiap hari, aku jadi keinget ada sebuah ayat yang sangat terkenal yang kita juga pasti pernah dengar, Roma 8 ayat 28 ya. Aku bacain aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi untuk kayak membicarakan soal perspektif ini, aku selalu ingat Roma 8 ayat 28. Kenapa? Karena di sini ditulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Nah, um, it means, jadi kalau misalnya kita juga cari nanti, turut bekerja itu sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah secara aktif bekerja. Jadi selalu untuk campur tangan dalam kehidupan kita, selalu untuk juga mau terlibat dalam setiap proses hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu ya. Misalnya dalam segala sesuatu maksudnya tuh kayak dalam hal sulit maupun dalam hal suka maupun dalam penderitaan dan hal apapun yang kita pahami maupun nggak pahami, Tuhan selalu mau untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau misalnya ngomongin kebaikan ini mungkin um, banyak perspektif yang juga merasa bahwa kebaikan ini selalu berupa kenyamanan atau kebaikan duniawi saja, di mana kayak kita jadi hidupnya enak, kita juga mendapatkan apa yang kita mau. Padahal kalau dari kata aslinya, agathos, kebaikan ini adalah sebenarnya rencana Tuhan yang tertinggi gitu, agar apa yang kita dapatkan itu selalu membentuk kita kepada karakter yang semakin serupa sama Tuhan. Jadi kebahagiaan kita sama kebaikan kita sama kebaikan Tuhan itu definisinya pasti beda. Apa yang menurut Tuhan baik, mungkin buat kita awalnya kok rasanya berat ya, tetapi ya ayo kita mau sama-sama submit sama definisi yang pencipta kita berikan sama kita. Dan kalau misalnya
ingat ingat ayat ini, aku selalu ingat kan, kita semua juga tahu ada lagunya kan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah, mungkin waktu kondisinya kita lagi happy, ya kita ngerasanya kayak gampang buat nyanyiin lagu ini. Tapi coba kalau misalnya kita lagi sakit, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kalau misalnya ada hal-hal yang juga rasanya tuh nggak enak dalam hati kita, coba kita refleksikan kayak apakah kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Tapi teman-teman, yang perlu kita ingat lagi hari ini bahwa Tuhan Yesus baik itu bukan berarti bahwa dia memberikan apapun yang kita minta tanpa limit ya, kayak misalnya apapun kita minta langsung dikasih. Enggak, tapi justru Tuhan itu baik, mau mendatangkan kebaikan, mau mendatangkan sebuah perubahan, mau mendatangkan sebuah pembentukan dalam kehidupan kita melalui apapun yang dia siapkan, supaya karakter kita, supaya hati kita, supaya pemikiran kita juga semakin align sama apa yang Tuhan mau. Dan semakin juga kita disempurnakan lagi karakter kita semakin seperti gambarannya. Amin. Dan meskipun ya kita tahu bahwa oke, sekarang aku udah ngerti misalnya oke, Tuhan baik. Meskipun aku lagi susah, tapi aku percaya bahwa ini mendatangkan kebaikan. Nah, tetapi meskipun maksud Tuhan baik, kenapa tetap sulit bagi kita untuk memiliki kerelaan hati? Kayak oke, aku tahu sekarang bahwa Tuhan setia, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan aku. Tapi kenapa ya tetap kayak kadang aku bersikeras kayak susah percaya bahwa Tuhan itu mengasihi aku gitu. Nah, untuk berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan ini, tidak bisa dipungkiri kalau misalnya banyak situasi yang bertolak belakang dengan nature-nya kita. Bertolak belakang dengan misalnya algoritma-algoritma yang juga dunia ini tawarkan dalam kehidupan kita, yang membentuk setiap karakter kita. Juga misalnya dalam jalan Tuhan juga banyak juga diperlukan untuk kita mm, membuka kesempatan, membuka hati kita juga terus untuk Tuhan koreksi, Tuhan perbaiki. Yang namanya perbaikan, yang namanya pembersihan itu pasti juga tidak enak dan membutuhkan waktu, membutuhkan effort, yang membutuhkan kita juga keluar dari zona nyaman dan aman kita. Nah, yang pertama aku mau bahas tentang comfort zone. Nah, sebagai manusia ya secara alami pasti kita semua di sini cenderung untuk lebih suka terhadap hal-hal yang membuat kita nyaman sama aman. Ya, misalnya ya kita mau memilih hal-hal yang membuat kita nggak terlibat dalam sebuah bahaya, dalam resiko-resiko tertentu kayak gitu. Nah, tapi padahal kalau misalnya kita mau berpikir lebih dalam, hampir ya semua pertumbuhan, hampir sebuah perubahan itu terjadi di situasi yang mana memerlukan waktu, memerlukan endurance, memerlukan suffering, memerlukan disiplin, komitmen yang untuk terus setia sama proses yang kita sedang jalani gitu. Nah, kalau ngomongin soal comfort zone, aku jadi bisa reflect dengan perjalananku untuk membangun kehidupan yang lebih sehat ya. Ini aku mau share pengalaman pribadi juga, yaitu ya mungkin teman-teman Nancing udah pada tahu bahwa aku selama 2 tahun terakhir juga suka untuk terjun dalam dunia fitness, membangun otot kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya nih aku sebagai orang ya sama teman-teman juga ada Derek, ada Timothy, ada Louis di Shenzhen dan masih banyak lagi yang suka ya. Kalau misalnya kita mau membangun massa otot itu prosesnya tuh ada yang namanya micro tears di mana kita mengangkat beban yang berat sehingga apa ya timbul kayak sedikit namanya robekan-robekan di dalam tears dari otot kita itu. Disclaimer teman-teman, aku belum sedalam itu tidak di area ini, tapi aku mencoba menjelaskan dengan apa yang aku pahami ya. Jadi kita perlu kayak namanya angkat beban sehingga ada robekan di otot kita. Kemudian kita setelah kita latihan, kita akhirnya recovery, kita minum protein, kita makan yang sehat, kita tidur yang cukup, kita minum misalnya kreatin dan lain-lain sehingga saat masa recovery ini otot kita membentuk yang namanya serat-serat yang baru di otot kita sehingga ukurannya bisa jadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena apa ya, dipacu ya rasanya nggak enak. Belum kita latihan hari ini kita ada DOMS yang namanya sakit misalnya
besoknya pegel-pegel, tapi ya dengan pegel-pegel itu mau nggak mau kita datang lagi ke gym, kita latihan lagi, besok sama lagi, tidur yang cukup dan makan yang sehat. Semua dilakukan berhari-hari-hari sampai pada mungkin setahun kemudian ada perubahan, 2 tahun kemudian ada perubahan. Nah, tapi yang terpenting itu ada yang namanya progressive overload, di mana misal nih, ini adalah hari pertama aku nge-gym, misalnya aku baru kuat angkat 5 kilogram. Kemudian seminggu kemudian ya oke lah, masih seminggu masih sama 5 kilogram. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya 2 bulan lagi aku masih di beban yang 5 kilogram itu. Pasti ada yang namanya sebuah penambahan dari beban ini supaya badan kita jadi lebih besar gitu ya. Dan itu juga perlu, nggak mungkin kayak misalnya aku nih yang dulu badannya nggak sebesar, oke, yang berbeda dari sekarang, nggak mungkin bebanku dari awal aku nge-gym sampai sekarang beda-beda. Pasti ada yang namanya peningkatan beban sehingga badan aku juga bisa semakin berubah ukurannya kayak gitu. Membuktikan bahwa sebenarnya perlu ada yang namanya rasa nggak enak, ada yang namanya suffer, ada yang namanya juga menahan rasa sakit dan berat bebannya itu sendiri untuk memberikan pertumbuhan bagi kehidupan kita. Kalau misalnya bebanku dari awal sampai akhir sama terus ya nggak bakal ada yang namanya perubahan kayak gitu. Jadi ya kesimpulannya, mungkin kita di sini mengalami yang namanya tantangan tuh kok silih berganti ya. Kita kok rasanya kok hari ini udah selesai, besok nambah lagi, malah lebih berat. Kok besok lebih nambah lagi, malah lebih berat. Ya bisa jadi sebenarnya Tuhan bermaksud untuk mau memberikan sebuah pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ya, percaya bahwa sebenarnya ada hal-hal dalam kehidupan kita yang juga perlu dikoreksi, perlu dibenarkan, perlu juga Tuhan juga mau reshape dalam kehidupan kita yang membutuhkan waktu dan membutuhkan proses yang panjang. Itu kalau ngomongin comfort zone. Jadi we need to out from the comfort zone. Yang kedua, kenapa kok misalnya kita tuh susah buat punya kerelaan hati karena adanya instant gratification ya. Dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan apa-apa yang serba cepat, serba gampang, serba instan ya. Kalau mau butuh informasi, tinggal tanya AI. Mau butuh jawaban, tinggal misalnya tanya AI misalnya. Kayak padahal dulu kita perlu, misalnya zaman dulu perlu baca buku dulu dan lain-lain. Nah, nggak perlu sekarang, nggak perlu semenit kita kita mau tahu apa, udah lengkap banget jawabannya gitu. Dan misalnya kita, beberapa dari kita juga punya yang namanya sosial media ya, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain, yang mana tren zaman sekarang itu menyediakan video-video cepat ya, cuma 15 detik, berapa menit doang, yang bikin kita terbiasa untuk mengkonsumsi terlalu banyak informasi di waktu yang relatif singkat banget. Aku juga belakangan lumayan menyadari efeknya, di mana karena terbiasa untuk mengkonsumsi informasi yang cepat, jadi kalau dipertemukan dengan informasi yang lama, misalnya buku nih, baca buku harus butuh berapa hari, rasanya tuh berat banget gitu ya, karena dunia ini membawa kita untuk terbiasa dengan hal-hal yang cepat. Nah, ini hati-hati teman-teman, bisa jadi jebakan buat kita gitu ya. Mungkin kita euforia, oh ya dunia sekarang serba gampang kok, semua enak, semua gampang. Tapi hati-hati, kita perlu koreksi apakah hidup kita tuh jadi lebih cenderung untuk mau yang serba instan. Apakah kita jadi nggak sabaran terhadap proses? Apakah kita jadi, kalau misalnya ada hal tertentu yang nggak nyaman, apakah kita mudah menyerah? Karena ya nggak bisa dipungkiri, generasi zaman sekarang ya cukup rentan di area ini gitu. Kita nggak biasa untuk bersabar dalam mencari sebuah informasi kayak gitu. Ya sama, kalau misalnya kita hubungkan ini dengan uh, apa yang kita bahas hari ini ya, kita perlu sabar sama prosesnya Tuhan gitu. Ya mungkin butuh waktu, butuh um, waiting season ya. Tadi kita juga bahas kayak ya perlu ada yang namanya tunggu dulu gitu, nggak bisa semuanya cepat, nggak bisa kita doa hari ini belum tentu besoknya langsung Tuhan kasih ya, bisa jadi cuman kan belum tentu gitu, semua tergantung sama kedaulatannya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi we need to be lebih sabar dan lebih juga setia dalam waktu-waktu untuk menunggu gitu. Kemudian yang ketiga, um, kenapa kok susah untuk ada kerelaan hati, karena Tuhan itu mau ada yang namanya perubahan total ya, total transformation gitu. Nah, ini tadi bagus ya, Ko Juan bantu edit gambar di sini tuh, gambarnya mesin apa ya, mesin bangunan yang besar banget. Tadinya tuh nggak kamera ini, cuman oke, ini bagus ya, karena ya seringkali ketika kita datang ke Tuhan, kita minta sama Tuhan untuk mengubahkan misalnya hal-hal yang ada di depan mata jasmani kita gitu. Seringkali kalau misalnya kita
doa sama Tuhan, kita ngerasa kalau misalnya, oke Tuhan, kalau misalnya segera Engkau angkat ini, angkat masalah ini, semuanya baik, Engkau baik dan aku bersyukur. Ya, padahal ya kita ingat lagi bahwa Tuhan punya perspektif yang lebih tinggi. Nah, kenapa sih kok gambarnya alat berat bangunan gitu? Karena dalam apa namanya journey kita bersama Tuhan, ya seringkali Tuhan itu nggak mau sekedar menghiasi kehidupan kita, nggak mau cuma mendekorasi. Nih ibarat kita adalah bangunan ya, ini kan alat bangunan nih, kita adalah bangunan. Nah Tuhan tuh nggak cuma mau kayak bikin ruang tamu kita jadi lebih cantik, nggak mau bikin kita lebih ada renovasi-renovasi tertentu, tapi banyak hal yang kesempatan di mana Tuhan juga mau membangun kehidupan kita dari awal menjadi bangunan yang baru gitu. Namanya juga total transformation. Di mana kalau bangunan baru perlu ada yang namanya diruntuhkan dulu, dihancurkan dulu. Nah, kalau misalnya hidup kita, biasanya apa sih yang diruntuhkan? Misalnya ego kita, mungkin rasa trauma kita, bagaimana kita nggak bisa percaya sama orang. Mungkin dulu pernah kita disakiti, dihianati, kita pernah ditipu ya. Mungkin rahasia kita pernah disebar sehingga kita nggak bisa percaya sama orang lagi. Ya, jadi mungkin juga kita pernah dikasarin sehingga hati kita jadi dingin, nggak mau punya merasakan sebuah emosi dan lain-lain yang mana juga Tuhan rindu loh ketika kita apa ya menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, Tuhan juga mau menjadikan kita ciptaan yang baru gitu. Jadi kalau misalnya aku juga bersyukur ya kalau kemarin aku sakit nih, aku mau sharing ya. Kemarin aku 2 bulan lalu aku sakit nih, sakit kaki aku retak gitu. Jadi dari Desember kaki aku lutut aku meniskus dan dari Maret retak sampai ya 3 minggu lalu aku baru lepas tongkat gitu. Dan setelah aku tahu bahwa aku nggak bisa jalan, aku waktu itu lihat ke kaca dan Tuhan berkata dalam hatiku gitu, kayak lihatlah ini kayak badanmu gitu yang selama selama ini mungkin kamu sangat perhatikan karena kamu suka nge-gym gitu. Lihat sekarang kalau misalnya kakimu nggak bisa jalan, ya apa yang bisa kamu banggakan kayak gitu. Terus nggak lama sebelum kejadian itu juga, aku tuh orang yang sangat mungkin kayak cukup berlebihan dalam menyukai basket gitu. Kayak bisa aja aku bangun tidur yang aku buka tuh bukan firman Tuhan, tapi aku nonton streaming basket gitu. Jadi kayak awalnya aku kayak tanya sama Tuhan, Tuhan dari sakit aku, Tuhan mau aku belajar apa gitu. Nah, ternyata Tuhan ngomong dalam hati ya sebenarnya ini apa yang kamu sukai sekarang itu basketmu, olahragamu, ya mungkin hal yang tidak terkesannya negatif, tapi Tuhan melihat hati gitu. Ketika hatiku cenderung untuk mencintai dunia ini daripada Tuhan ya, karena Tuhan sayang sama aku, Tuhan akhirnya mengizinkan ya, mengizinkan kalau aku menghadapi tantangan berupa ya kaki aku perlu sakit supaya aku bisa menyadari bahwa hidup ini nggak melulu soal jasmani, tapi juga ada hati yang mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ada hati yang mau menaruh security aku di atas dasar Tuhan, nggak cuman kesehatan dan penampilan saja kayak gitu. Jadi banyak hal karena Tuhan mau meremukkan egoku, mau meremukkan prideku dan meremukkan apa yang menjadi idol dalam hatiku untuk digantikan dengan ya apa yang sesuai sama yang Tuhan mau kayak gitu. Tapi teman-teman, aku tidak tahu apa yang mungkin selama ini kita sedang alami ya dari dulu sampai hari ini apa saja yang menjadi core belief kita, apa saja yang menjadi isi hati kita yang tahu masing-masing dan Tuhan tahu. Tapi percaya bahwa di tengah semua proses yang Tuhan sediakan saat ini, mungkin dari dulu belum selesai sampai sekarang, mungkin berapa bulan, udah bertahun-tahun kok rasanya nggak ada jawaban, tapi aku mau uh, bagikan ke teman-teman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah proses yang ada. Ya, ada bacaan di firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 3-4. Boleh nggak aku minta tolong teman-teman Shanghai untuk bacain buat kita semua? Very straight. 2 Corinthians 1, 3-4. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Wow, amin ya. Firman Tuhan berkata bahwa He comforts us in all our troubles. Jadi percaya bahwa di setiap tantangan kita mungkin perlu suffering, perlu ada yang namanya nggak enak, tapi He comforts us in all our troubles.
Ya, Mazmur juga bilang ya, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita juga lihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga yang mengalami hal-hal nggak enak. Contohnya Yusuf, dia dulu udah dijual sama saudaranya lagi, dijual saudaranya, diperbudak, difitnah, dipenjara dan lain-lain, ditinggalkan. Kemudian pada akhirnya dia menjadi orang yang berdampak di Mesir dan juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya yang kelaparan. Ya, bukti bahwa walaupun Yusuf mengalami hal-hal yang gak enak pun, Tuhan tetap ada loh buat Yusuf. Tuhan juga setia, tidak pernah meninggalkan Yusuf di tengah prosesnya, sehingga dia menjadikan Yusuf sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi, God never leave us. Jadi, percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu beserta kita. Dan as a conclusion, aku mau ingetin lagi bahwa kerelaan hati itu adalah keputusan untuk tetap percaya kepada proses Tuhan, bahkan ketika kita belum memahami jalannya. Ya, ini yang aku mau sharing. Aku kembaliin ke Coach Juan. Oke, thank you RL. Oke guys, apakah kita siap buat reveal? Jadi comfort or comfort yang pertama apa, yang kedua apa? Oke, kita lihat ya. Kita lihat comfortnya apa. Oke, jadi kita lihat di sini guys. Jadi menelusuri jejak dari kata comfort ini sendiri, aku baru tahu kalau ternyata comfort ini its root words itu dari ini ya, dari Latin. Dia ada con yang artinya with, dan fortis ini fortress ini adalah fortress, kayak literal physical fortress, benteng gitu, kayak bangunan benteng. Jadi aslinya comfort ini ngomongin tentang sebuah strength, kekuatan gitu. Nah, habis itu di Old French dan menuju Middle English sekitar abad 13, dia mulailah berubah jadi converter, dan N-nya ntar ada spelling change ke M jadi comforten gitu. Tapi ini mulai ada ide di mana kayak it's more towards kayak strengthening atau encouragement for people di tengah trouble atau grief atau kesulitan yang mereka lagi hadapi. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi abad 17 sampai hari ini. Comfort ini mulai berubah artinya lagi menjadi ease, convenience, freedom from discomfort. Nah, bukannya ini yang sering kita lihat hari-hari ini, comfort gitu ya. Jadi kayak kalau ngomong comfort kan sekarang, tadi Ariel bilang comfort zone. Kan sekarang ada comfort food. Comfort, terus misalnya beli kursi pijit, dijualnya kan, oh iya, this is comfortable gitu kan. Terus kayak bantal, iya, this is comfortable gitu kan, kayak comfort gitu. Karena the idea sekarang itu udah berubah jadi enak gitu. Ini enak, ini tuh yang nyaman gitu. Nah, tapi sayangnya perubahan makna ini juga kadang bikin comfort ini jadi seperti avoiding discomfort. Nah, padahal kalau tadi kita lihat yang tadi Errol share, kayak di gym aja nggak bisa avoiding discomfort gitu. Jadi warga-warga gym pasti tahu gitu, nggak mungkin mau avoid discomfort kalau mau datang ke gym gitu. Kalau mau datang ke gym tapi mau avoid discomfort, nah nggak tahu kita ngapain di dalam gym gitu. Mungkin ya kita keliling-keliling ngobrol sama orang gitu. Nah, tapi ini tentang comfort atau comfort gitu. Dan yang pasti tadi prosesnya Tuhan yang tadi Errol share, prosesnya Tuhan itu gak mungkin lah. Prosesnya Tuhan itu juga, masa prosesnya Tuhan lebih cepat dari proses lu gedein badan di gym kan? Ya kali bro gitu, kayak susah dipercaya gitu kalau dipikir dengan cara itu. Kayak gedein badan di gym aja, ya aku lihat sih banyak sih teman-teman yang rajin ke gym kayak akhirnya badan mereka jadi gede, tapi juga nggak dalam sekejap kayak cetak jadi gitu. At least 6 bulan gitu, 6 bulan. Dan selama prosesnya aku juga lumayan salut sama teman-teman yang kayak pergi ke gym gitu kan, kayak selama 6 bulan, wah ternyata mereka setiap hari makan dada ayam sampai udah enek-enek gitu, makan dada ayam setiap hari, minum whey protein campur pisang sama Skippy gitu kan buat dapat protein asupan. Gue kayak wah luar biasa, pagi malam gitu kan. Gue kayak hebat memang.
Tapi ya ternyata itu loh, kita actually capable loh untuk menjadi seseorang yang juga disiplin dan resilient gitu. Dan kabar baiknya adalah ini pun adalah comfort yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu. Itu makanya kenapa di ayat yang tadi 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 sebenarnya dibilang God comforts us in all our troubles. Nah, comfort di sini menurut kalian comfort yang model mana? Lebih mirip sama root word-nya dan zaman old French-nya atau lebih mirip sama comfort yang zaman sekarang gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya ayatnya aja udah jelas bilang kalau He comforts us in all our troubles gitu. Jadi sebenarnya memang dia lebih mirip sama makna yang di ini ya, lebih mirip sama makna di yang makna aslinya gitu, di mana comfortnya itu adalah ya dia encourage kita, dia Tuhan menghibur kita, Tuhan encourage kita di dalam proses yang lagi kita harus hadapi supaya kita bisa melewati proses itu, bukan supaya proses itu hilang. Nah, itulah makanya kenapa hari ini judulnya comfort or comfort. Yang mana yang mau kita pilih gitu. Hari-hari ini banyak generasi kita punya tantangan sendiri. In particular udah pasti tadi ada AI, terus ada social media, terus zaman sekarang semua udah serba instan. Dan zaman sekarang ya tantangan masing-masing orang pun berbeda ya, kayak masing-masing menghadapi tantangan masing-masing lagi secara pribadi on top of yang generasi kita barengan ini kita hadapi. Dan di sanalah kita harus memutuskan comfort or comfort. Mau pilih comfort untuk just avoid the problem, udahlah gue mau yang enak aja, atau kita mau I choose the comfort yang datangnya dari Tuhan, which is the comfort dari the Holy Spirit di dalam gue berproses dalam tantangan ini. Dan Tuhan, aku berdoa supaya kuatkanlah hatiku Tuhan, supaya aku bisa berespon dengan benar di dalam tes yang aku sendiri ini lagi hadapi. No one is facing the same test as you, mungkin kamu satu-satunya, tapi nggak apa-apa. Memang Alkitab nggak bilang kok kalau semua orang akan menghadapi tes yang sama, tapi setiap orang memiliki proses masing-masing. Tapi Alkitab yang dicatat oleh Alkitab di Ibrani 12 adalah dia bilang Ibrani 12 ayat 1, karena kita punya banyak saksi, we have a lot of witnesses gitu, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ayo kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di situ aku bayangin, coba kalian tutup mata, terus lu bayangin kayak siapa yang cheering gitu. Lu suka kayak siapa? Daud gitu, Abraham lagi kayak, ayo, let's go. Apa? Gimana? Ya gue lagi belajar bahasa Gen Z juga sekarang, kayak let's go boys gitu, kayak let's go boy. Ayo run the race. Ayo bertekun di dalam perlombaan ini gitu. Ayo jangan nyerah. Nah, ya itulah the comfort ya itu gitu, kayak semua orang di seluruh dunia, kalau di 1 Petrus dibilang ya, actually semua orang di seluruh dunia pun menghadapi kok tantangan iman mereka masing-masing. Tapi ya everyone, all of your brethren is facing the same things. Nah, bahkan ya kalau pas aku baca di Ibrani, 1 Petrus, di James itu ya dia kayak untuk mereka waktu itu banyak kan tantangannya adalah persekusi langsung, literally kayak lu di persecute langsung gitu. Nah, kita hari ini mungkin nggak menghadapi tantangan yang sama, tapi kita pun punya tantangan kita masing-masing, dan di sana pun sama. Alkitab tetap encourage kita, tapi at the end of the day tadi Errol bilang proses Tuhan itu tergantung kedaulatan Tuhan itu satu, dan yang kedua tergantung respon kita juga gitu. Tuhan bilang, ayo aku kirim Holy Spirit the Comforter untuk to comfort you di dalam proses lu. Tapi at the end of the day kita pun sebenarnya punya bagian juga untuk kayak oke, Tuhan, aku akan melanjutkan endure in this process gitu. Nah, gimana practical tipsnya? Nah, practical tips ya ini sedikit ide aja gitu, sedikit ide practical tips. Kemarin pas baca dari Ibrani 12 ternyata aku lihat kayak nyambung gitu. Ternyata Alkitab kita sangat keren. Alkitab kita emotional regulation tuh bukan sesuatu ciptaan abad 21 gitu, tapi sebenarnya
Alkitab pun udah nyatet dan dia udah tahu gitu kayak orang menghadapi kesulitan pasti mau nyerah, dia udah tahu dari dulu pun udah tahu gitu kayak dia bilang ayo di dalam proses lu don't grow weary or lose heart. Lu jangan sampai, kalau bahasa Indonya, jangan sampai menjadi lemah dan putus asa. Alkitab udah tahu kita pasti akan, our emotion yang Tuhan ciptakan itu pasti bakal sedikit banyak bergejolak gitu di dalam hati kita di saat kita hadapi tantangan dan proses ini. Tapi Alkitab bilang, ayo jangan lemah dan jangan putus asa. Nah, ini namanya apa? Ini namanya ya emotional regulation gitu. Nah, aku pun akhir-akhir ini belajar untuk bisa gimana ya supaya emosi itu sesuatu yang berkat yang Tuhan ciptakan buat kita, jangan sampai dia yang ngedrive kita. Dulu aku seperti itu gitu kayak the emotion, begitu the emotion kicks in udah langsung driven by emotions dan itu mempengaruhi semua hal yang aku lakukan, mempengaruhi cara pikirku akan Tuhan, cara pikirku akan situasi dan semuanya. Aku nggak sadar, tapi akhir-akhir ini aku di Shenzhen kita main berbeli kayak ada kartu gitu, kartu judulnya kayak the box of emotions. Nah, the box of emotions ini isinya 80 guys. Dulu gue tahu emotion itu cuman sedih, marah, seneng gitu. Tapi ternyata ada 80. Nah, sekarang gue udah tahu ternyata, dan itu menarik banget ternyata. Waktu kita kemarin minggu lalu pertama kali main kayak ada salah satu teman kita di Shenzhen kayak selama ini dia berpikir kalau misalnya oh masalah gue itu udah masalah paling susah di dunia. Nah, dia cerita ke kita dengar pun kita, wah mungkin iya kali ya masalah lu ternyata yang paling besar di dunia ya. Begitu kita main kartu itu, kita ketemu guys, satu kartu namanya JAL, JAL gitu. Terus kayak ZAL. Ternyata this is a Polish word dari Polandia dan ternyata dia bilang, iya ini adalah sebuah emosi yang tidak bisa ditranslate ke bahasa Inggris. Tapi kita coba jelasin ya. Nah, dijelasin emotionnya ini itu ada sedikit lu merasa resentment. Resentment kayak kesel. Tapi kadang lu merasa sombong, tapi kadang lu self pity. Tapi kadang lu mau berontak, tapi kadang lu mau sembunyi dulu terus lu mau tonjoknya di belakang. Terus kita kayak wow. Terus dia bilang, "Nah, inilah mahakarya dari Frederick Chopin gitu ya. This is a wrong pronunciation tapi ya dari Frederick Chopin itu ternyata dibilang iya inilah mahakaryanya Frederick Chopin, semuanya itu temanya ini this emotion JAL. Terus kayak oh oke. Ya di momen itu aku dapat pengertiannya adalah kayak wow ternyata benar yang Alkitab bilang di mana di Alkitab bilang kayak masalah-masalah yang kita hadapi hari ini itu bukan masalah apa-apa gitu. Nanti boleh search ayatnya terjemahan di The Message-nya lucu, dibilang kayak all of your problems right now that you face are like small potatoes compared to the glory that God will bring to you gitu. Terus gue kayak oke, small potatoes what is this gitu. Ternyata ya itu ada idiom bahasa Inggris gitu kan. Tapi terus ya gue bilang akhirnya ke teman gue kayak pengertian yang gue dapat adalah kayak wow ternyata kalau selama ini masalah yang lu pikir itu paling besar itu dan lu pikir the emotion itu udah banyak banget ternyata bisa di contain in one word di Polandia nan jauh di sana, berarti sebenarnya masalah lu di hadapan Tuhan nggak ada apa-apa gitu karena sebenarnya Tuhan aja udah ciptakan kok satu kata yang bisa mendeskripsikan tapi kita aja nggak tahu gitu kan. Nah akhirnya ya dari yang main game kartu ini tentang emotions ini akhirnya gue sekarang jadi lebih aware sama emotion gue. Nah gue kemarin pas gue lagi mulai kayak gitu kayak gue kayak bukan kayak udahlah gue kesel udah gue marah, cuman ya di sana gue kayak tiba-tiba muncul kepala kayak oke ini emotion namanya asidia, ini emotion namanya monono aware bahasa Jepang, ini emotion namanya ilinks gue nggak tahu bahasa apa. Terus kayak gue kayak oke Tuhan thank you ya gue udah tahu sekarang emotionnya apa, dan ini gue lagi hadapi emotion ini tapi sekarang gue sadar gue nggak mau driven by emotion ini, dan itu bantu aku buat bisa nggak sampai nyerah gitu. Nah yang kedua di Ibrani ini dia bilang selain yang don't grow weary kan, terus dia bilang di ayat 5 sama 6 dan lu jangan sampai lupa, and have you completely forgotten this word gitu, di mana sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak gitu kan. Dia bilang
hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ayat 7 sebenarnya ada, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak, di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Nah, ini yang ayat yang aku udah baca kayak 2,5 tahun dan gue gak ngerti gitu. Gue bener-bener kayak gak ngerti karena di pikiranku I had the wrong view of God gitu. Buat aku ya Tuhan antara dia baik atau dia disiplin gue gitu. Tapi ternyata it was the wrong view of God. Dan kalau gitu gimana caranya buat punya the right view kan? Ya akhirnya the breakthrough came ya dari balik lagi ke personal discipline, corporate discipline. Tadi kita belajar di pengumuman juga. Personal discipline ya akhirnya banyak merenungkan ayat ini selama kayak udah 2,5-3 tahun ini dan akhirnya baru ngerti. Dan melalui corporate discipline ya karena dari corporate discipline aku ketemu teman-teman dan aku tanya ke teman-teman dan habis itu ya mereka sembari mereka kayak oh kalau menurut gue make sense kok kalau Tuhan sebagai Bapa bisa negur gitu. Terus gue kayak nggak sih nggak make sense, cuman kayak ya udah kan Alkitab bilang make sense ya, gue sembari pikir lagi deh. Tapi kayak banyak pandangan dari teman-teman yang aku udah tanya selama ini dan itu pun membantu gitu. Dan yang paling penting adalah dari corporate discipline dan personal discipline ini adalah yang tadi kita lagi ngomong tentang the spirit gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Roma 8 ya, Roma 8 bilang kita tuh bisa memanggil Tuhan Bapa itu karena Roh Kudus yang ada dalam kita. Roh Allah yang ada dalam kita itu yang berseru ya Aba ya Bapa gitu. Jadi kalau di sini ngomong disiplin ini atau proses ini datangnya dari Bapa dan dia Bapa yang baik. Gak mungkin kita bisa ngerti tanpa Roh Kudus. Karena yang bisa bikin kita panggil dia Bapa aja Roh Kudus gitu. Jadi ayo kita lakukan ini ya dari the spirit gitu. Ini bukan cuma tentang ya udahlah gue regulate emotion, gue percaya, tapi enggak, ini tentang it's about the spirit guys, tentang yang nggak kelihatan. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, aku pengen kenal sama engkau gitu. Aku pengen kenal sama engkau di dalam waktu disiplin pribadi. Gue nggak mau cuman baca Alkitab kayak baca tulisan aja gitu. Gue udah nggak mau lagi Tuhan. Tapi waktu baca ini aku mau kenal Tuhan sama pribadimu. Aku mau tahu apa yang Tuhan mikir tuh apa sih, dan yang Tuhan suka tuh apa sih, yang Tuhan nggak suka tuh apa sih. Kayak Lord, please reveal this to me gitu. Nah itulah ya di sana aku berdoa supaya kita juga sama-sama pandangan-pandangan kita yang beda tentang Tuhan tuh kita bisa mulai switch. Karena ya dari that switch ya akhirnya barulah kita bisa akhirnya merelakan hati. Because real obedience is not out of kayak dipaksa ya udahlah memang gue orang Kristen harus jadi Kristen yang baik, gue harus percaya gitu. Tapi enggak, that's not real obedience. Real obedience flows out of love. Tuhan, thank you ya Tuhan, gue sekarang gue percaya kalau engkau Bapa yang baik dan I want to obey you now. Ya. Jadi as for today, comfort or comfort, kita tadi lihat dari the test yang setiap generasi dan bahkan setiap orang akan hadapi perjalanan imannya masing-masing. Dan kita lihat tadi the call to surrender, di mana Tuhan mau melihat gimana respon kita di dalam situasi spesifik yang lagi kita hadapi. Dan tadi kita udah discuss why surrender is hard. Surrender susah ya karena kita suka untuk comfort zone. Hari-hari ini kita udah kenal kata comfort zone gitu, dan hari-hari ini pun banyak yang membantu kita buat hidup makin instan. Dan terakhir, surrender is hard because Tuhan bukan cuma mau tempel-tempel stiker di rumah kita. Tuhan bukan cuma mau kayak nyuci-nyuci jendela kita gitu, tapi yang Tuhan mau adalah satu rumah Tuhan rombak. Rumah itu kayak hati kita gitu. Nah, satu rumah itu dia rombak supaya bisa jadi bangunan yang kokoh, bangunan yang bagus sesuai yang Tuhan udah persiapkan gitu. Dan terakhir kita lihat gimana bisa faithful in the process. Faithful in the process kita mulai undang lagi Roh Kudus yang memberikan the comfort. Tuhan bilang the spirit of comfort, kita undang lagi dalam hati kita. Yes Tuhan, I'm willing to go through this process untuk endure
And Holy Spirit comfort me and give me the endurance untuk melewati proses ini. Oke, that's all for today. And itu dari aku dan RL hari ini. Iya, senang bisa share sama teman-teman hari ini. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman, you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!